Setiap film punya cerita, dan kami merangkumnya untuk Anda. Selamat datang di Film 21, tempat di mana alur cerita film tidak hanya ditonton, tapi dimengerti. Film dilanjut, kita diperlihatkan dengan keluarga si Marty yang udah mulai pindah rumah. Tapi sayangnya jasa pengantar barang yang dia pesan cuma bisa naruh sampai halaman rumah doang, yang ngebuat si Marty pun emosi. Di tengah lagi mindahin barang-barang, ternyata ada yang lagi mantau mereka dari kejauhan. Dia adalah agen Roy. Say when somebody asks you what you're doing here. The butter resort called the Blue. Real job and help out the family. How long are we? Sedangkan di tempat si Ruth, dia pun berniat buat kerja sendiri karena kelakuan keluarganya yang kagak adil. Make duit usaha dia hari-hari dibeliin minuman. Cut. It's just fair. You spend $900 on from a Jack. Predilection for Sour Master. Not your day. But shut about Birdman's 8 mil. Dan di tempat si Marty, karena aksi dia di episode sebelumnya, akhirnya Rachel ini menerima si Marty sebagai investor di tempat usahanya. Kemudian langkah awal buat si Martin memajukan Blue Cat Lodge Marina. Marty ini berniat buat menurunkan harga bensin buat mencuri lalu lintas dan tawarkan burger dan bir seharga $5 tiap kali mengisi. Rachel yang dengar itu dia pun nge-okein rencana si Marty ini. Raise their gas prices during the summer. It's the logical thing to do with every fill up. We buy the burgers at bulk, so we're still in profit. You win, I win, they win. Maybe listen to one of your business lectures. That might do the trick. Di tengah si Marty lagi kerja, tiba-tiba Ruth datang dengan bilang kalau kau berutang kerjaan ke dia dan terus maksa minta kerjaan. Marty yang capek dia pun kasih kerjaan jadi tukang cuci piring dan buat jaga-jaga dia pun bawa si Ruth store uang biar sebagai bukti kalau misal dia ketangkep, Ruth juga bakal kena seret. What? Leaving without gainful motherfucking employment. He's you. And it's all you just make that deposit. If I ever go to prison, so do you. Habis itu Marty ini ngejemput si Charlotte buat interview kerja di sebuah toko baju. If it's your mother, but she still could have given you a ride. Are you defending her? I'm sure you could tell us stuff. Di tengah interview itu, tiba-tiba Charlotte ini ngeliat ada Siat yang lewat yang ngebuat dia pun langsung emosi keluar ngehajar Siat dan langsung ninggalin interview kerjaannya. Yep. Good shot. You just got hit by a girl. Malamnya, di kamar si Jonah, ternyata dia ini diam-diam nyelidiki nyari tahu tentang bos kartel yang mengancam nyawa ayahnya. No, I'm good. Sedangkan di tempat keluarga Langmore, kehidupan di sana benar-benar kacau, hancur, penuh kekerasan yang ngebuat Siat ini jadi berniat buat suatu hari dia bakal keluar dari rumah nempuh hidup baru di luar kota. Borrow some to go someplace? Where are you gonna go? It's good to be one of the smart ones. Kita balik ke tempat si Marty. Karena dia nggak punya banyak waktu lagi, dia pun mulai kerja keras manfaatin Blue Cat Lodge Marina semaksimal mungkin sampai kagak tidur. The lioness venture beyond her familiar territory. Abusers. Help her get medicine, shelter. Too young. They would only endanger themselves. Paginya Maring terus-terusan masih kerja. Wendy ini ngeliat ada burung bangkai yang lagi makanin mayat hewan di sana. No. No. Di tengah si Marty yang lagi ngebuang mayat hewan itu, tiba-tiba dia ini kedatangan si Trevor, agen FBI, buat minta keterangan tentang hilangnya si Bruce dan mencurigain si Marty ada kaitannya. Marty yang sempat panik, dia pun coba buat ngelak, mulai dari si Bruce yang berencana buat menghentikan Firma dan dia ngerasa Bruce melakukan hal ilegal. Trevor yang gak percaya sama uang si Marty, dia pun coba buat pancing kalau Bruce adalah informan FBI. Jadi kasih tahu aja apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Marty ini gak kejebak, dia tetap ngelak yang ngebuat Trevor pun cabut. Our records. I thought that he was maybe doing something illegal. I wanted to dissolve the partnership. Something definitely. And Sedangkan di Blue Cat, Ruth yang udah boleh kerja, Rachel ini baru tahu kalau Ruth kerja di tempat dia dan langsung protes ke si Marty karena dia tahu sejarah si Ruth yang tukang maling. Marty yang berniat buat kasih kesempatan, Rachel pun kasih tahu kalau Ruth sampai maling satu garpu aja, dia langsung bakal pecat. Criminals. Well, all I've seen is a hard worker. Works for me. Well, maybe you want to talk to me next time. There's a fork
She is gone. Kita pindah ke tempat si Roy. Trevor yang baru sampein laporan dan mau nyantai di sana. Roy ini ternyata kagak mau banget terlalu deket-deket sama si Trevor. They were unified in their story. I was going. I don't want to blow my cover. Take care, Agent. Dan di rumah, Marty yang lagi diskusi sama si Wendy tentang selesain masalah dan kayaknya Wendy butuh kerja di sini. Tiba-tiba mereka ini ngeliat ada bocil kematian si Langmore. Karena itulah Marty pun ngasih tau kalau tuh anak kemarin mukanya dihajar sama si Charlotte. I think. You know, this Kemudian Wendy pun datang ke tempat real estate buat ketemu sama si Sam, yang siapa tahu butuh pegawai baru ngejual rumah-rumah dia. Sam yang denger itu untungnya dia juga lagi butuh dan dia pun nerima si Wendy buat kerja. if you might want or homes, yeah, I'm good at that. So let me stages the houses for me. Malamnya kayak biasa karena banyak banget pikiran di otak. Alhasil Marty ini kagak bisa tidur, karena itulah dia pun coba buat ke tempat lain naik perahu. Let's get some food. Paginya Marty ini kebangun sama suara speaker yang gede, yang mana itu dari seorang pastor bernama Mason. God was telling Zechariah, then he will bring out the capstone to the. He would be there to help build it back up. He said. Abis itu, Marty langsung balik ke resto buat lanjut kerja ngeliat keadaan di sana apa udah sesuai sama yang dia mau apa belum. Sedangkan di tempat si Wendy, dia lagi nyantai di dapur lagi dan lagi dibuat emosi sama adanya mayat hewan di halamannya. Dan berencana buat ngasih intimidasi balik buat keluarga si Langmore. Malamnya, Marty yang belum ganti oli, dia pun pergi ke klub dan sekali nyari informasi tentang si pemilik klub dari karyawannya. Kemudian kita pun kasih tahu ilmu dasar pencucian uang. Andai kamu menemukan uang koper berisi 5 juta dolar, mending taruh di bank tapi buat terlihat lusuh dulu karena pasti itu masih baru. Habis ditarik dari bank, berikutnya kau butuh uang dari bisnismu dengan taruhan yang mudah dimanipulasi, tanpa tanda terima dan lainnya. Campurkan 5 juta tadi dengan uang bisnismu, uang itulah yang akan masuk dari Bank Amerika menuju bank lain yang gak terdaftar IRS. Uang itu akan melalui pemeriksaan standar dan selesai. Setelah itu kau tinggal mengakses mesin ATM di mana saja, karena uangnya udah bersih. You come across a suitcase with $5 million in it. Better get that money into the banking system. But here's the problem, your car. Anything to make it look like it's been around the block. With the cash from a joyful business. And voila. All you need is access. Kemudian kita pun pindah ke tempat si Kevin. Sekarang Danny lagi ketemu sama Margaret, seorang penari di klub si Anton, buat minta bukti transparan si Anton yang semuanya tanpa nama dan hanya angka. Sedangkan berangkasnya ada di ruang kerja dan kuncinya yaitu diputar seperti loker sekolah. My name's Margaret. It's in the office. You sure? Yeah. The waiter for me, please. Besokan harinya, Wendy ngasih tau kalau rumah mereka yang di Chicago udah terjual dan dia pengen rumah ini atas nama dia karena untuk keamanan dari federal. Marty yang udah kagak percaya sama si Wendy, dia pun tolak ide itu. Kemudian kayak biasa, Marty ini lanjut pergi ke resto buat kerjain sebuah pekerjaan di sana sambil dibantu si Charlotte yang sekarang juga kerja. It's 94 degrees out. Sad about you needing a lawyer. So Chicago, that makes you a Cubs fan? Sedangkan di dapur, Ruth ini bersikap mencurigakan. Dia diam-diam sambil mantau ngirim pesan ke seseorang dan itu dipergokin sama si Rachel. Because that's what this place is. I know you're only a dishwasher here. Buat si Marty, tiba-tiba dia ini ditelepon sama si Dario yang ngasih tahu kalau perputaran uangnya sangat lambat dan dia jadi nggak yakin sama apa perkataan si Marty tentang Ozak dan dia pun berencana buat sudahin ini semua. Yang mana itu ngebuat si Marty ini jadi panik dan langsung manggil si Ruth. Hello? Toss my money, Marty. You're gonna have 500. No? Okay, this is feeling like a slow trickle. Yeah, it's not even. I'm gonna kill your family gently. I'll be done with all. They constipate me.
Two. Yang mana Marty ini berencana buat ngasih misi rahasia ke si Ruth, yaitu cari tahu apa yang ada di dalam berangkasa si Anton di klub dengan bayarannya 25% dari hasil yang ada di dalamnya. Thought I already had a job. There's a safe in Bobby Dean's. You know, I'm gonna give you 25%, and that's it. Sedangkan si Roy, dia yang terus mantau si Marty di resto, langsung kepo sama si Ruth dan coba buat cari tahu identitas si Ruth. Dan di tempat si Ruth, karena misi yang dikasih tahu si Marty, dia pun mulai beraksi dengan nyamar menjadi seseorang pelamar di tempat si Anton buat nemuin lokasi pasti berangkasnya, dan si Anton pun coba buat nge-review si Ruth. On to the audition part of the interview. Stripping isn't for everyone. Sedangkan di tempat si Jonah, dia ini tiba-tiba datang ke tengah hutan buat nyari mayat hewan di sana dan langsung ngebawanya ke dermaga. Whatever you need, it's fine. Di rumah, Marty yang lagi telepon ngelihat aksi si Jonah itu yang lagi buka isian mayat hewan dan langsung laporin itu ke si Wendy. Karena itulah mereka pun pergi ke tengah laut buat ngebahas si perilaku si Jonah yang aneh dan takut Jonah ini jadi psikopat. Dan kebetulannya Wendy ini punya saudara yang agak-agak takutnya Jonah ini dapat gennya. Sedangkan di depan rumah ternyata ada si Charlotte yang dari tadi nguping percakapan mereka. I'm giving Jonah the benefit of the doubt. Killing these animals too. Okay. At that, right? Every once in a while. Is any kind of place to raise a kid? Any. Kemudian kita pun ke tempat si Roy. Sekarang dia ini lagi ada di bar dan ketemu sama si Ras Langmore. Dengan si Roy yang lagi bilang nyari orang buat mandu dia ke titik memancing. Dan bakal dikasih uang $100. Ras ini pun setuju buat mandu si Roy. You know any anglers around here? There's a few, not many. Well, $100. Rob. Kita balik ke tempat si Marty. Mereka yang sebagai orang tua langsung datangin si Jonah nanyain kenapa Jonah ini ngelakuin itu ke mayat hewan. Yang ternyata Jonah lakuin itu buat penelitian dia terhadap burung bangkai. Karena bener dugaan dia setelah isi perutnya dikeluarkan, burung bangkai langsung berdatangan. Anything wrong or anything? I don't know. We just want to talk to you about what's going on. Did you kill those animals? Vultures have a wingspan of over 6 feet. If you cut their bellies a little bit, the vultures will... Jonah, are you saying that you're dragging? Abis ngurus keluarga, Marty ini langsung telepon si Ruth yang minta $20.000 buat memperlancar aksinya. Marty pun setuju dan nunggu apa yang bakal dimainkan si Ruth. Yang ternyata Ruth ini nyuruh anak-anak buat masuk ke klub dan nanti dia bakal telepon polisi biar si Anton ini ditangkap. Karena ngebiarin anak-anak main ke klub, saat itulah Ruth ini langsung masuk ke dalam buat nyari berangkasnya dan ngeliat isi di dalamnya. I'm in here with the safe, but I can't get it open. Tapi karena berangkas itu susah dibuka, alhasil dia pun minta bantuan si Marty buat sekalian aja bawa berangkasnya ini keluar seret pakai mobil. Mereka yang udah dapat berangkasnya, ternyata di dalamnya ada berkas-berkas penting apa yang diharapin si Marty. Sedangkan si Ruth merasa disekem, dia nggak dapat bagian isinya bukan uang. Besokan harinya, Roy ini udah mulai mancing sama si Ras dan mereka pun ngobrol-ngobrol santai sampai si Roy ini bilang kalau dia ini belok. Yang ngebuat si Ras pun langsung berubah, pengen buru-buru cabut. It's early morning, it's early June. I improv your ex. I have this thing, it looks like not she. He. Sedangkan di rumah, Charlotte yang ngedengerin obrolan mereka semalam di tengah laut lewat suara yang merambat. Langsung marah ke mereka berdua karena mikir yang enggak tentang si Jonah. Right, thank you. And you threw a dead animal at somebody's house? Think Jonah might shoot up a school? Dad. I think I'm weird, don't you? No, I don't. Abis itu Marty ini datang ke penjara buat ketemu sama si Anton.
Di sini intinya Marty pengen ngebeli klub si Anton daripada ngambilnya secara paksa, sambil ngasih tahu kalau surat-surat klub sekarang ada di tangan dia. Dia udah ambil berangkasnya yang ternyata surat kepemilikan klub bukan atas nama si Anton. Anton juga ngelakuin pencucian uang yang karena itulah Anton ini udah selesai, dia udah kalah telak sama si Marty. Klub yang sekarang resmi diambil alih sama si Marty. $200,000. Set up the shell companies for you to launder your money through your club. I'm gonna take your club. I'm gonna buy it. Myself, my name is Marty Bird, and as of now Is that, you all have rights. Things are changing around here, all for the better. Kita balik ke tempat si Roy. Akhirnya dia ini berhasil sampai ke rumah si Langmore dan kenalan sama orang-orang di sana termasuk si Ruth. I mean, if it's about money, I can. Why you turning down money? Money for what? Shut up, boy. Abis itu Ruth ini ketemu sama si Marty buat ngambil jatah dia, yang untungnya Marty ini gak sejahat itu. Dia ngasih sekitar $75 buat si Ruth sesuai kesepakatan 25%. those words in your life. Here's your $7,000. That's 25%. Kemudian Marty yang balik ke rumah, dia yang ngeliat HP si Wendy lagi dicas, coba buat cek riwayat call si Wendy. Yang mana Wendy ini ngehubungin nomor gak dikenal, yang pas coba di call sama si Marty, itu adalah nomornya selingkuhan si Wendy. Wendy masih belum move on. It's Gary Silverberg. Please leave a Abis itu Wendy ngasih tau apa yang dia lakuin buat ngebantu pencucian uang si Marty dengan membeli properti belum jadi di pinggir pantai, pakai uang penjualan rumah di Chicago. Quite frankly, I don't give a shit if you like it or not. House on Sunrise Beach. I don't give a shit if you like it or not. Sedangkan di tempat si Anton, karena sekarang dia udah nggak megang klub, dia pun datang ke bos kartelnya yang bernama Jacob Snell. Di sini Anton coba buat ngasih tahu apa yang terjadi. Speak Chef Nix. Lawyer did. Financial planner comes from Chicago. Besides, he washes money. Darlene. Jacob yang awalnya bersikap baik sama si Anton, tiba-tiba Jacob ini langsung ngabisin si Anton di tempat. Dan di tempat si Wendy, dia yang lagi galau tiba-tiba dapat telepon dari seseorang yang ternyata itu adalah anaknya si pengacara selingkuhannya si Wendy, dan nanya detail tentang apa yang terjadi sama ayahnya. Wendy yang kaget, dia pun langsung matiin teleponnya itu. Sedangkan di tempat si Marty, dia yang lagi nge-laundry uang, tiba-tiba Jonah ini datang dan minta buat diajarin cara nyuci uang. Marty yang denger itu, dia pun langsung ngajarin step by stepnya. Explain all of it. Money laundering 101. Let's start with this. Dengan si Jonah yang diajarin cara nyuci uang, episode film kali ini pun bersambung. Nah, gimana nih episode kali ini? Seru banget kan? Gokil? Coba dong komen pendapat kalian di bawah ya. Buat next episode-nya bakal diupdate besok atau lusa. Kalian tunggu aja, oke? Makasih semuanya yang udah nonton dan juga udah klik tombol subscribe-nya. See you next video. Bye-bye.